Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan bersama-sama melakukan cek migrasi sasaran kinerja pegawai atau SKP dari PMM ke e-kinerja BKN secara otomatis. Yang mana sebelumnya teman-teman tentunya sudah mengisi RHK maupun juga pengelolaan e-kinerja baik itu guru maupun juga kepala sekolah yang ada di platform Merdeka Mengajar. Maka secara berkala di sini sudah muncul nih, yaitu untuk migrasi data dari SKP dari PMM sudah terbaca pada e-kinerja BKN. Berikut ini kita akan melakukan cek secara bersama-sama dan akan mencari solusi apakah penyebabnya kalau misalkan teman-teman SKP di e-kinerja BKN ini ternyata masih kosong. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, tertanggal 2 Februari tahun 2024 kemarin, di sini dari Kemdikbudristek itu mengeluarkan surat edaran terkait tentang pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah. Yang mana salah satu poin penting dalam surat edaran ini yaitu di sini bahwasannya untuk aplikasi PMM itu sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara atau BKN, yang artinya ASN guru dan juga kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN, dikarenakan data dalam PMM itu nanti sudah terintegrasi ya dengan e-kinerja BKN. Oke, di sini saya akan melakukan cek dulu ya sebelum kita lakukan pembahasan. Ini adalah saya login ke akun saya, yaitu e-kinerja di PMM. Ini platform Merdeka Mengajar, yang mana di sini setelah kita login kita klik di bagian pengelolaan kinerja. Nah, di bagian pengelolaan kinerja tentunya teman-teman saat ini sudah melakukan observasi semua ya, jangan sampai telat, yaitu di bulan Maret ini teman-teman sudah berobservasi. Nah, di sini kita cek untuk di guru. Nah, kita sebagai pegawai, maka di sini kita sudah melakukan pengelolaan kinerja pegawai yang ada di PMM. Kita bisa klik cek langkah selanjutnya. Nah, di sini untuk kemarin tuh kita menunggu atasan melakukan observasi, kemudian isi dokumen dan lain sebagainya. Nah, setelah teman-teman di sini melakukan pengisian yaitu pengelolaan kinerja di PMM, sekarang saya akan cek nih yaitu di pengelolaan kinerja kinerja BKN. Apakah sudah muncul ataukah belum? Oke, sekarang kita akan cek. Kita buka Google, kemudian kita ketikkan saja kata kunci e-kinerja BKN. Ini yaitu e-kin BKN gitu aja ya, atau e-kinerja BKN. Nah, kata kunci ini. Kemudian kita pilih yang atas yaitu https://kinerjabkn.go.id. Kita klik saja di sini. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman login. Ini adalah untuk pengelolaan kinerja ASN itu berdasarkan dari Permenpan nomor sekian ya. Nah, di sini dimulai dari tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian penilaian dan juga tidak lanjut. Nah, setelah sampai sini kita klik saja nih tombol login. Kita klik login. Selanjutnya kita masukkan yaitu username dan juga password kita masing-masing untuk login ke e-kinerja BKN. Ini sama halnya dengan username dan password untuk login ke MyASN ya, yang dulunya itu MySAPK BKN itu. Oke, kita masukkan username dan juga password, kemudian kita klik masuk. Nah, berikutnya teman-teman sekarang sudah bisa melihat nih bahwasanya ketika teman-teman ini klik di sini ya, yaitu pada bagian SKP. Di SKP ini sudah muncul, yang awalnya belum muncul kan, sekarang sudah muncul nih untuk di bagian SKP. Nah, di sini untuk periode SKP, ini daftar SKP atau sasaran kinerja pegawai yang sekarang itu sudah muncul. Itulah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024. Nah, di sini saya tidak melakukan pengisian apapun nih yang ada di kinerja BKN, namun otomatis sudah muncul. Ini adalah pendekatannya adalah kuantitatif, kemudian unit kerja, kemudian status pegawai adalah definitif, persetujuan ini sudah persetujuan, kemudian ini adalah jabatan dan sebagainya. Nah, di sini kita cek nih yaitu untuk detail SKP-nya itu seperti apa. Apakah sama persis dengan yang di PMM? Kita klik di detail SKP. Oke, untuk detail SKP ini sama halnya dengan SKP yang pada umumnya ya. Nanti kita bisa cetaknya di sini, lihat metriknya di sini, kemudian lihat data profilnya di sini.
Nah, di sini sama halnya dengan SKP pada umumnya inilah untuk periode penilaian dari Januari sampai dengan Juni nanti. Kalau misalkan SKP di sini adalah 6 bulan ya, 6 bulan. Ini sama halnya dengan yang ada di PMM. Kemudian untuk nama, NIP dan sebagainya, ini pegawai yang dinilai dan juga pejabat penilai kinerja. Ini kita bisa klik ulang juga ya, kalau misalkan teman-teman ingin mereload atau mungkin ada data yang belum sesuai. Kemudian terkait tentang hasil kerjanya, ini rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Ini tersusunnya kurikulum operasional, satuan pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian rencana hasil kerja, kemudian aspeknya adalah kualitas, indikator kinerja individu, target tahunan, ini 100%. Coba kita klik di sini, yaitu untuk indikatornya ini, infonya ini isinya apa nih? Oh, ini adalah untuk klasifikasi organisasi, RHK, tersusunnya dan seterusnya. Oke, nah di sini kita bisa scroll nih untuk melihat secara detail dari SKP kita. Oke, jadi sekarang sudah dibuktikan bahwasanya ketika teman-teman sudah melakukan pengelolaan kinerja di PMM, itu sudah tidak mengisi lagi kinerja yang ada di BKN. Nah, apakah ini penting? Tentunya untuk teman-teman yang sebagai ASN ini sangat penting ya, dikarenakan SKP itu kan nanti untuk penilaian kita ya, yaitu sebagai seorang pegawai itu nanti untuk yang P3K itu sebagai pertimbangan untuk nantinya diperpanjang atau tidaknya perjanjian kerja kita. Kemudian untuk teman-teman yang PNS itu nanti untuk bisa naik tingkat dan lain sebagainya. Nah, ini jadi sekarang sudah terbukti bahwa sudah ada migrasi dari PMM menuju ke e-kinerja BKN. Sebelumnya memang di sini ada surat edaran dari Kemdikbudristek, yaitu terkait tentang pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah, yang mana di sini bernomorkan 0559 sekian, yang mana di sini ada 4 hal penting terkait tentang surat edaran tersebut. Ini dipublikasikan oleh Prof Nunu yang ada di akun Instagramnya ya, yang mana untuk 4 hal penting itu adalah untuk batas waktu menyelesaikan kinerja ya. Ini adalah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret. Bagi teman-teman yang mungkin belum melakukan perencanaan, segera lakukan perencanaan nih, dikarenakan ini sangat penting sekali ya. Nah, kemudian untuk yang kedua apa ini muatannya? PMM itu bukan pekerjaan administrasi tambahan ya, namun di sini malah membantu kita nih sebagai seorang guru untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, di sini untuk fitur pilihan, ini ada fitur pilihan dan juga ada fitur yang harus dikerjakan. Untuk fitur pilihan artinya tidak wajib dikerjakan, itu ada pelatihan mandiri, komunitas, bukti karya, dan juga refleksi kompetensi. Kalau misalkan fitur yang bagi teman-teman ASN yang wajib dikerjakan, ini adalah yang ini ya, pengelolaan kinerja. Kalau misalkan teman-teman tidak melakukan pengelolaan kinerja, maka di e-kinerja BKN itu nanti nggak akan muncul nih untuk SKP-nya ya. Itu jadi sangat penting ya. Kemudian berikutnya di sini kita lanjut yang ketiga, yaitu pengisian SKP ini Januari sampai dengan Juni. Ini di PMM tidak mempengaruhi pencairan TPP semester ini. Nah, ini kemudian untuk yang terakhir ini adalah bagi teman-teman yang sudah mengisi pengelolaan kinerja di PMM, sudah tidak lagi mengisi pengelolaan kinerja BKN ya. Ini jadi buktinya tadi sudah kita tunjukkan. Nah, sekarang teman-teman silahkan kalian cek untuk di e-kinerja BKN-nya apakah SKP-nya itu sudah masuk ataukah belum dari PMM menuju ke e-kinerja BKN. Kalau misalkan masih kosong tidak masuk, itu penyebabnya apa? Penyebabnya kalau misalkan teman-teman nggak masuk untuk pengelolaan kinerjanya, itu teman-teman pasti belum diobservasi nih. Pastikan untuk pengelolaan kinerja di PMM itu sudah dilakukan dan minimal sampai dalam tahap observasi ya, sudah diobservasi. Kalau saya tadi itu sudah muncul, itu karena saya oleh ibu kepala sekolah saya itu sudah diobservasi. Nah, silakan teman-teman cek kemudian ditindaklanjuti kalau misalkan belum muncul ya.